Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih pada pembahasan bab yang ketiga, yaitu babu man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Memasuki dalil yang terakhir, yaitu dalil yang ketiga, sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang cukup panjang. Insyaallah taala kita akan membacakan hadis ini dan memetik pelajaran demi pelajaran yang terkandung dalam setiap lafaz-lafaz pada hadis ini. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, An Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman beliau berkata. Husain bin Abdurrahman adalah seorang ulama dari generasi tabi'ut tabi'in, wafat pada tahun 136 Hijriah, dan ketika itu umur beliau 93 tahun. Beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku pernah bersama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair adalah imam besar dari generasi tabi'in. Beliau adalah salah seorang murid senior Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau wafat pada tahun 95 Hijriah. Ketika itu umurnya belum genap 50 tahun. Namun beliau adalah imam besar dari generasi tabi'in. Faqal, maka beliau berkata, innakum ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh semalam? Faqultu ana, maka aku katakan, aku yang melihatnya. Jamaah sekalian, di sini bisa kita petik pelajaran. Dahulu para ulama bermajlis. Para ulama bermajlis, dan di dalam majlis tersebut mereka berdiskusi masalah ilmu. Sebagaimana hadis yang mulia ini adalah hadis yang mereka riwayatkan di sela-sela diskusi mereka. Maka dalam diskusi tersebut Sa'id bin Jubair bertanya, siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Maksudnya adalah potongan bintang. Insyaallah ta'ala akan datang bab yang menjelaskan tentang kenapa ada bintang jatuh. Itu hakikatnya adalah
bintang yang dilemparkan oleh para malaikat kepada setan-setan yang mencuri berita dari langit. Maka kata Husain bin Abdurrahman, saya yang melihat. Tsumma qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi salatin walakinni ludiktu. Ketahuilah, ketika itu saya tidak sedang solat, akan tetapi saya disengat oleh binatang berbisa, semacam kalajengking dan yang semisalnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena sudah kebiasaan ulama ussalaf kalau bangun malam itu berarti sedang solat tahajud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat tahajud itu adalah da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Maka orang-orang soleh dahulu sedikit tidur di waktu malam. Mereka tidur namun sedikit. Kebanyakan malamnya diisi dengan ibadah. Apakah menghafalkan ilmu, menulis ilmu, mengulang-ulang kembali, ataukah melakukan sholat tahajud. Itu sudah kebiasaan mereka. Oleh karena itu, beliau tidak ingin ada orang yang mengira beliau sedang sholat. Kenapa jamaah sekalian? Karena para ulama dahulu sangat jauh dari sifat riya. Tidak suka menceritakan amal ibadah mereka, cenderung untuk menyembunyikan agar tetap ikhlas karena Allah. Dan disitulah nilai solat tahajud. Solat tahajud itu bernilai lebih daripada solat-solat sunnah yang lain, karena dikerjakan pada waktu tersembunyi, yaitu waktu sahur, ketika kebanyakan orang sedang tidur. Maka nilai ikhlasnya lebih besar, sehingga keutamaannya pun menjadi lebih besar. Kemudian jamaah sekalian, kenapa perlu beliau sampaikan saya tidak sholat ketika itu? Karena mereka tidak suka mendapatkan pujian atas sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Jadi ini sifat mulia, menjauhi pujian atas sesuatu yang tidak kita kerjakan. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang yang senang dipuji, yang sebenarnya mereka tidak melakukan sesuatu yang patut untuk dipuji. Sebagaimana firman Allah, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji terhadap amalan yang tidak mereka kerjakan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutashabbi bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang membanggakan diri dengan apa yang tidak dia miliki, seperti orang yang mengenakan dua pakaian kebohongan. Orang yang membanggakan diri dengan sesuatu yang dia tidak punya, seperti orang yang mengenakan dua pakaian kebohongan. Kalau dia punya, maka dia mengenakan satu pakaian kebohongan. Kalau dia enggak punya berarti dua. Apa maksudnya dua pakaian kebohongan ini jamaah sekalian? Sombong dan ujub.
sombong dan ujub, bahkan juga dusta. Ya. Jadi ini sifat yang tercela, senang dipuji terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Qala, lalu kata Sa'id bin Jubair, fama sana'ta, maka apa yang kamu lakukan ketika kamu disengat oleh binatang berbisa? Apa yang kamu lakukan? Qultu turtaqaitu, kata Husain bin Abdurrahman, aku berkata, aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah. Ini salah satu inti pembicaraan kita tentang minta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dhalik, lalu kata Husain bin Abdurrahman, atau kata Sa'id bin Jubair kepada Husain bin Abdurrahman, apa yang membawamu untuk melakukan itu? Maksud beliau, apa dalilmu? Apa dalilmu sehingga kamu minta diruqyah? Jamaah sekalian, di sini ada sejumlah pelajaran bagi kita, bahwasannya di dalam diskusi hendaklah kita selalu minta dalil. Karena itulah yang menjadi inti daripada ilmu agama yang mulia ini, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula para ulama mengajarkan kita di dalam beramal harus punya ilmu terlebih dahulu. Dan orang yang mengamalkan sesuatu harus siap ditanya, apa dalilnya? Ini yang dilakukan para ulama dahulu. Ketika mereka melihat atau mendengarkan seseorang melakukan amalan yang belum mereka ketahui, apa yang mereka lakukan? Maka mereka tanyakan dalilnya. Mereka tanyakan dalilnya. Ini juga ada pelajaran bagi kita untuk tidak buru-buru menyalahkan. Kadang kita melihat orang melakukan amalan berbeda dengan kita, kita belum tahu dalilnya, langsung kita salahkan dia, padahal dia punya dalil. Ya. Jadi beliau tanyakan dulu. Maka para ulama mengajarkan kepada kita adab berdiskusi yang baik. Ya. Dan orang yang beramal, pelajaran lain yang bisa kita petik dari sini, orang yang beramal dialah yang harus menjawab dan menyiapkan dalilnya. Bukan orang yang misalkan melarang, yang disuruh mendatangkan dalil. Tetapi yang beramal dialah harus mendatangkan dalilnya. Jadi di sini ada pelajaran berharga bagi kita. Beramal haruslah didasarkan kepada ilmu. Iya. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Qultu, maka Husain bin Abdurrahman segera menjawab, hadithun haddatsanahu Sya'bi, saya minta diruqyah karena adanya sebuah hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Siapa Asy-Sya'bi? Beliau namanya adalah Amir bin Syurahail, salah seorang imam besar dari generasi tabi'in, lahir di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan wafat pada tahun 103 Hijriah. Beliau juga salah seorang imam besar dari generasi tabi'in. Iya. Jadi beliau langsung mengatakan, ada hadis yang disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum, kata Sa'id bin Jubair, apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb, maka aku berkata, Asy-Sya'bi telah menyampaikan kepada kami dari
Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bin Al-Husayb adalah salah seorang sahabat senior, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 63 Hijriah. Annahu qala, bahwasannya beliau berkata, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali untuk mengobati penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Jamaah sekalian, meskipun dalam hadis ini dikatakan Buraidah yang berkata, tetapi dalam riwayat yang lain ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin, tidak ada ruqyah kecuali untuk pengobatan penyakit ain atau pengobatan penyakit yang disebabkan sengatan binatang berbisa. Itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis ini pelajaran yang bisa kita petik bahwasannya ruqyah itu dibolehkan. Ruqyah itu dibolehkan di dalam syariat, terutama untuk penyakit ain dan penyakit akibat gigitan binatang berbisa. Maksud hadis ini, kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Bukan pembatasan bahwa ruqyah hanya untuk dua penyakit ini. Namun makna hadis ini, tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat melebihi ruqyah untuk dua penyakit. Pertama penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata manusia atau pandangan mata jin, atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Dan di dalam hadis yang sahih juga diceritakan seorang sahabat pernah meruqyah seorang pemimpin kampung yang digigit oleh binatang berbisa. Luar biasa rasa sakit yang dirasakan oleh pemimpin kampung tersebut. Maka sahabat ini hanya membacakan surat Al-Fatihah, tiba-tiba langsung sembuh, seakan-akan dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini sangat bermanfaat. Ya. Demikian pula untuk penyakit ain, penyakit yang diakibatkan oleh pandangan mata. Dan itu terjadi dalam dua kondisi. Kalau kita memandang saudara kita dengan pandangan takjub, ya, apakah karena keindahan wajahnya, ketampanannya, atau karena kekayaannya, apa saja yang menakjubkan, maka jemaah sekalian hati-hati, pandangan kita itu bisa mencelakakan dia dan kita berdosa besar. Iya. Solusinya adalah supaya tidak terjadi hal itu, kita doakan dia dengan mengatakan barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu. Atau memandang dengan pandangan penuh dengan hasad, ini dosanya lebih besar lagi. Maka dengan izin Allah, orang yang dipandang itu bisa tertimpa bahaya. Ini yang dimaksud dengan penyakit ain. Dan yang pertama tadi banyak terjadi pada anak-anak kecil. Karena anak kecil imut-imut, ya, enak dipandang, banyak orang memandang, senang, takjub, maka tidak lama anak itu sakit. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, halla barakta alaih, kalau kamu lihat saudaramu yang memiliki satu nikmat dari Allah, hendaklah kamu doakan keberkahan, barakallahu fiik, supaya dia tidak kena ain. Iya. Jadi kesimpulannya, Husain bin Abdurrahman, kenapa beliau minta diruqyah? Karena beliau berpegang dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat daripada untuk dua penyakit, ya, melebihi dua penyakit.
penyakit ain atau penyakit yang disebabkan oleh sengatan binatang berbisa. Walaupun jemaah sekalian, beliau kurang tepat. Jadi beliau di sini sebenarnya salah. Berdalil dengan hadis ini untuk minta diruqyah itu kurang tepat. Hadis ini membolehkan ruqyah, tetapi bukan dalil untuk membolehkan minta diruqyah. Ini dua permasalahan yang berbeda. Ya. Jadi di sini inti pembahasannya. Beliau berdalil dengan hadis ini untuk minta diruqyah. Padahal berdalil dengan hadis ini untuk minta diruqyah itu kurang tepat. Namun jemaah sekalian, Imam Sa'id bin Jubair nanti akan menyalahkan, kamu salah. Tetapi sebelum beliau menyalahkan, beliau puji terlebih dahulu. Karena usahanya untuk mengikuti dalil itu adalah usaha yang terpuji. Walaupun kemudian dia salah paham dalam memahami dalil, tapi setidaknya dia sudah berusaha. Beda dengan orang yang enggak terlalu peduli amalannya mau berdasarkan dalil atau tidak, yang penting beramal. Iya. Dan itu adalah tradisi umat Nasrani. Yang penting beramal, enggak terlalu peduli amalannya berdasarkan dalil atau tidak. Sebaliknya, orang-orang Yahudi, dia punya amal, dia punya ilmu, tapi dia enggak amalkan. Jadi jemaah sekalian, ingat ini selalu, jangan kita ikuti dua jalan ini. Beramal tanpa ilmu atau berilmu tanpa mengamalkan. Iya. Maka beliau puji terlebih dahulu. Apa kata beliau? Qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Sungguh telah sangat baik orang yang berhenti sampai pada apa yang telah dia dengarkan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kamu sangat bagus apa yang kamu lakukan, karena kamu beramal sesuai ilmu yang kamu ketahui. Ya. Tapi ada ilmu yang beliau belum ketahui, disinilah Sa'id bin Jubair akan mengajarkan kepada beliau. Iya. Jadi ini adab yang baik. Walaupun mau disalahkan, tapi dipuji terlebih dahulu. Iya. Dipuji terlebih dahulu karena memang jalan yang dia tempuh sudah benar, namun belum menyampaikannya kepada kebenaran. Oleh karena itu, beliau mengatakan berikutnya, walakin, akan tetapi. Nah di sini baru beliau mulai meluruskan. Puji dulu baru beliau katakan akan tetapi. Haddatsana Ibnu Abbasin, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedari kecil sudah dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau baru saja mencapai usia balik. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriah di Taif. Ya, Taif itu satu kota dekat dengan Makkah. Iya. Kata Sa'id bin Jubair, telah menyampaikan kepada kami Ibnu Abbas anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau berkata, Uridat alayyal umam. Jadi hadis ini ada pengantarnya. Sebelum masuk pada inti pembahasan, ada pengantarnya dan terdapat padanya faidah-faidah pelajaran yang sangat agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan maksudnya ditampakkan di dalam mimpi beliau. Ada pula yang mengatakan ketika terjaga. Dan itu bukan hal yang terlalu penting. Ya. Tidak ada masalah walaupun dalam mimpi maupun ketika terjaga. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Maka aku pun melihat
seorang nabi dan bersamanya tidak lebih dari 10 orang. Jadi Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi umat-umat ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Maka setiap umat akan bangkit bersama nabi yang dia ikuti. Inilah jemaah sekalian, peringatan besar bagi kita untuk selalu meneladani Rasulullah SAW agar kita dibangkitkan bersama beliau. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dibangkitkan bersama siapa yang engkau cintai. Maka kata Anas, saya mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali, maka saya harap bisa dibangkitkan bersama mereka walaupun saya tidak mampu beramal seperti mereka. Jadi jemaah sekalian, walaupun kita tidak mampu beramal seperti mereka, masih ada harapan bagi kita untuk dibangkitkan bersama mereka. Dengan cara apa? Mencintai mereka. Apa makna mencintai di sini jemaah sekalian? Mencintai yang hakiki itu adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi dia tidak meneladani beliau, itu cinta yang palsu. Ya. Jadi hakikat cinta kepada Rasulullah SAW adalah meneladani beliau. Maka di sini ada peringatan bagi kita untuk senantiasa meneladani beliau agar kita dibangkitkan bersama beliau. Jadi Nabi ini diutus pada satu umat yang mengikutinya dari kalangan umat tersebut enggak lebih dari 10 orang. Maka hanya mereka inilah yang dibangkitkan bersama beliau. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Aku melihat nabi yang lain bersamanya hanya 1 orang. Nabi yang lain bersamanya hanya 2 orang. Jadi subhanallah jemaah sekalian, seorang nabi yang diangkat langsung oleh Allah untuk menjadi dai. Ternyata di satu bangsa yang beriman hanya 1 orang, hanya 2 orang, enggak lebih dari 10 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Bahkan aku melihat seorang nabi tidak ada pengikutnya seorang pun. Subhanallah. Inilah kondisi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka para ulama menjelaskan hadis yang mulia ini mengingatkan kita bahwasannya kebenaran itu tidak sedikit pun diukur oleh banyaknya pengikut. Iya. Jangan sekali-kali kita menilai satu ajaran itu benar atau satu majelis itu benar. Kenapa? Karena pengikutnya banyak. Justru tidak jarang pengikutnya banyak karena sesat. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Juga firman Allah, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi bisa saja kenapa banyak pengikutnya? Karena sesat. Ya, karena Allah mengatakan, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu dalam Islam tidak dikenal dan tidak diakui prinsip suara mayoritas. Kalau mayoritas memilih berarti dia pantas. Kalau tidak ikut memilih, kalau minoritas yang memilihnya berarti dia tidak pantas. Ya, itu tidak dikenal dalam Islam. Bisa jadi yang banyak memilih justru yang terjelek. Jadi hadis ini mengingatkan kita, kebenaran tidak sedikit pun diukur oleh banyaknya pengikut. Kalau begitu diukur oleh apa? Diukur oleh dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pemahaman generasi salaf. Itulah kebenaran. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Jadi enggak peduli seorang diri sedikit tapi sesuai kebenaran,
maka harus berpegang teguh dengan kebenaran itu. Ya. Oleh karenanya dalam hadis ini juga ada peringatan untuk tidak tertipu dengan banyaknya pengikut, banyaknya kelompok kita, banyaknya kajian kita. Jangan tertipu. Itu bukan ukuran kebenaran sedikit pun. Kalau banyak yang mengamalkan, berarti itu benar. Tidak sama sekali jamaah sekalian. Kebenaran itu diukur oleh dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idh rufi'a li sawadun 'azimun." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku jumlah yang besar. Fadhanantu annahum ummati, aku pun mengira inilah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Namun dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Maka hadis ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Beliau adalah seorang nabi yang pengikutnya banyak. Walaupun yang menentang beliau lebih banyak, namun yang mengikuti beliau juga cukup banyak. Fanadhartu fa idza sawadun 'azimun. Maka aku pun melihat di sisi yang lain, ternyata ada jumlah yang besar. Maksudnya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Faqila li hadhihi ummatuka. Maka dikatakan kepadaku inilah umatmu, umat yang terbesar yang paling banyak. Walaupun demikian jamaah sekalian, yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus itu lebih banyak. Jadi tetap saja walaupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak, namun yang menentang beliau lebih banyak. Ya. Kalau kita hitung di dunia sekarang ini saja, umat Islam hanya berapa persen? Jadi mayoritas manusia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah mengaku muslim itu pun belum tentu benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis ini menunjukkan keutamaan umat Islam dan keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang paling banyak pengikutnya. Makanya beliau pernah berpesan, "Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah." Nikahilah wanita yang penyayang dan subur kandungannya, karena aku akan berbangga dengan banyaknya pengikutku pada hari kiamat, melebihi para nabi yang lain. Jadi kita disuruh banyak anak dan banyak keturunan untuk kita didik menjadi orang-orang soleh, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dikatakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala 'adzabin." Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah jemaah sekalian inti pembahasan kita, ya. Yaitu tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa mereka itu? Jadi hadis yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja dari segi kuantitas, namun juga dari segi kualitas. Ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Tapi jemaah sekalian, ini jumlah yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Umat Islam sekarang sudah 1 miliar ya. Cuman 70.000, jadi sedikit sekali. Belum lagi kalau kita hitung umat Islam sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Sementara yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab hanya 70.000 orang. Masya Allah, ini peringatan bagi kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita tidak termasuk dalam golongan mereka. Walaupun ada berita gembira juga dalam hadis yang lain, hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambah. Iya. Ini Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat penyayang kepada umatnya. Selalu beliau pikirkan bagaimana nasib umatnya. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fastazadtu Rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan." Aku pun minta tambah kepada Rabbku. Subhanallah. Sudah dikasih 70.000, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta tambah. Beda dengan salat. Dikasih 50, beliau minta dikurangi. Ini betul-betul cinta dan sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Salat tarawih berjamaah di masjid beliau tidak lakukan setiap malam. Kenapa? Takut jadi wajib. Nanti umatnya susah. Ini Masya Allah, benar-benar besar sekali rasa cinta dan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya, dan selalu berusaha memberikan petunjuk yang mudah dalam syariat. Makanya tidak ada sebenarnya syariat itu yang sulit. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak hendak mempersulit kalian. Maka dalam riwayat ini dikatakan Nabi minta tambah, maka Allah pun menambah. Bersama setiap 1.000 ada 1.000 yang lain ya. Berarti jadinya berapa jemaah sekalian? Bersama setiap 1.000 ada 1.000 yang lain. Cara mengalikannya begini Pak, 1.000 dikali 70, kemudian ditambah 70.000 yang sebelumnya. Ya, 70.000 yang sudah ada memang, ya kan? 1.000 dikali 70, kemudian ditambah 70.000 yang sudah ada sebelumnya. Nanti aja buka kalkulatornya. Ya. Kemudian, thumma nahadha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit. Fadakhala manzilahu, lalu beliau masuk ke rumahnya. Jadi beliau tidak menjelaskan terlebih dahulu siapa yang dimaksud di sini. Faqadan nasu fi ulaik. Maka para sahabat pun berdiskusi, siapa sebenarnya mereka itu? Para sahabat penasaran. Sengaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat mereka penasaran supaya rasa ingin tahu mereka semakin besar. Dan orang kalau sudah punya rasa ingin tahu, dia menyerap ilmu lebih baik. Iya. Faqala ba'duhum, maka sebagian pun berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang dikatakan para sahabat. Siapa sih orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab? Maka para sahabat memandang tidak mungkin mereka bisa mencapai derajat itu kecuali karena adanya satu amalan yang besar. Oleh karenanya jemaah sekalian, ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kedalaman ilmunya para sahabat. Mereka yakin gak mungkin dia masuk surga begitu saja, pasti ada amalannya yang besar. Ya. Apa amalan besar itu? Mereka sebut. Pertama sekali amalan yang besar adalah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah sekalian amalan yang kita gak mungkin menyamai, apalagi melampaui para sahabat. Kita mau beribadah bagaimanapun gak mungkin kita menyamai sahabat. Kenapa? Karena kita gak hidup di masa mereka, sehingga bisa bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu Allah pilih untuk Nabi pilihan. Tidak mungkin Allah memberikan sahabat-sahabat untuk Nabi yang paling dia cintai kalau bukan orang-orang terpilih. Dan sejarah membuktikan tidak ada sahabat para nabi yang lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang mantan ulama Syiah, ada buku bagus beliau tulis, judulnya Lillahi Tsumma Litarikh, untuk Allah kemudian untuk sejarah. Beliau itu dari kecil sampai jadi ulama sudah belajar Syiah.
dan termasuk tangan kanannya Khomeini. Dan bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Mengapa Saya Keluar dari Syiah. Ya. Dia sudah jadi ulama, bukan sembarang orang, bukan orang yang baru kenal Syiah. Lalu dia bertobat, Allah berikan hidayah kepadanya. Salah satu yang dia katakan dalam buku itu, kalau ditanyakan kepada orang-orang Yahudi, siapakah umat terbaik pada agamamu? Pasti mereka akan berkata, itu adalah sahabat-sahabatnya Nabi Musa, murid-muridnya beliau. Orang-orang Nasrani pun begitu. Kalau ditanya siapa generasi terbaik kalian, pasti mereka akan menjawab, itu muridnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Tapi kalau ditanya kepada orang-orang Syiah, siapa orang yang paling jelek di muka bumi, mereka akan mengatakan, itulah murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kejelekan Syiah. Jadi dari sisi ini, Syiah itu lebih jelek daripada Yahudi dan Nasrani. Ya. Maka jemaah sekalian, sesungguhnya para sahabat mereka itulah generasi terbaik yang Nabi SAW telah berpesan, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Mungkin kata mereka, orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu adalah mereka yang ketika lahir sudah muslim, kemudian dia tidak pernah mempersekutukan Allah sedikit pun. Jadi Masya Allah, ini amalan besar, sehingga para sahabat mengira itulah amalannya. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup dianggap sebagai amalan terbesar. Tidak pernah berbuat syirik. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan beberapa kemungkinan yang lain. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar, lalu mereka mengabarkan kepada beliau apa yang telah mereka diskusikan. Faqal, lalu beliau bersabda. Beliau kemudian di sini akan menjelaskan kepada kita siapakah orang-orang itu. Ini yang penting bagi kita jemaah sekalian. Inilah inti daripada hadis ini, penjelasan siapakah yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan mereka adalah orang-orang yang memiliki 4 sifat. Humul ladina la yastarqun. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Ini jemaah sekalian, sifat mereka yang pertama. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, pertama sekali sifat mereka adalah tidak pernah minta diruqyah. Inilah sifat orang yang mengamalkan tauhid, tidak mau minta diruqyah. Dan ruqyah itu jemaah sekalian ada 2 jenis. Ruqyah yang terlarang dan ruqyah yang dibolehkan. Yang dilarang di sini untuk kita minta diruqyah, apakah ruqyah yang terlarang atau ruqyah yang dibolehkan? Jawabannya jemaah sekalian, dua-duanya. Hanya saja kalau kita minta ruqyah yang terlarang, hukumnya haram. Tapi kalau kita minta ruqyah yang dibolehkan, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Ya, namun dua-duanya tercelah. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Para ulama menjelaskan karena seseorang ketika dia minta diruqyah, sedikit banyak ada dalam dirinya ketergantungan kepada orang yang meruqyah tersebut. Oleh karena itu, sedikit banyak mengurangi keimanannya. Kalau dia minta ruqyah yang mengandung kesyirikan, itu bukan lagi mengurangi keimanan, tetapi menghancurkan keimanan, merusak keimanan sampai ke akar-akarnya. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, para sahabat dahulu yang hebat dalam meruqyah, ya, sekali baca surat Al-Fatihah langsung sembuh. Ya. Kenapa? Karena kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Para sahabat yang betul-betul bertakwa, berilmu, dekat kepada Allah, doa mereka dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak seorang pun sahabat yang mengumumkan
siapa yang butuh untuk diruqyah, datanglah kepadaku. Tidak seorang sahabat pun yang membuka klinik ruqyah. Makanya para ulama besar di masa ini berfatwa tidak boleh membuka klinik ruqyah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari generasi salaf, tidak pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena ini akan membuka peluang orang untuk minta diruqyah. Namanya saja sudah jadi klinik. Maka orang akan datang di situ untuk minta diruqyah. Sama seperti ketika mereka datang ke rumah sakit, minta kepada dokter untuk diobati. Maka tidak sepatutnya dibuka klinik ruqyah. Yang seharusnya dilakukan apa jemaah sekalian? Ajarkan tauhid yang benar, sebarkan dakwah yang hak, ajak manusia untuk mengokohkan keimanan kepada Allah. Itu yang akan sangat mempengaruhi sembuhnya penyakit-penyakit mereka. Apalagi kalau penyakit itu berasal dari gangguan syaitan atau dari kiriman para tukang sihir. Tidak ada obat yang lebih mujarab melebihi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya. Itu yang harus kita lakukan, ajarkan kepada mereka tauhid yang benar. Dan juga yang sangat berbahaya, dikatakan para ulama, orang-orang yang membuka klinik ruqyah ini kemudian kesehariannya terlalu sibuk dengan ruqyah dan sampai lalai menuntut ilmu, ada bahaya besar di situ. Apa itu? Masyarakat bisa saja hatinya terlalu bergantung kepada mereka sehingga masyarakat memperlakukan mereka tak ubahnya seperti para dukun. Ya, para dukun kan begitu. Wah, dia sakti. Masyarakat menilai dia sakti, dia hebat. Orang-orang yang meruqyah pun sudah sampai pada tahap itu. Masyarakat salah menilai. Masyarakat mengira dia punya ilmu khusus, dia punya kemampuan khusus. Padahal tidak. Setiap muslim bisa meruqyah. Tidak ada orang-orang khusus untuk meruqyah jamaah sekalian. Setiap muslim siapapun, ruqyah itu ibadah. Ruqyah itu ibadah. Ibadah setiap muslim boleh mengerjakan. Enggak ada orang yang punya kemampuan khusus, dia jago ruqyah, yang lain tidak. Maka kalau sudah seperti ini sangat berbahaya. Disinilah mengapa Rasulullah SAW melarang kita minta ruqyah, supaya hati kita hanya terpaut kepada Allah, bukan kepada tukang ruqyah. Kemudian ulama juga menjelaskan, hadis ini bukan bermakna tidak boleh minta pengobatan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tadawaw ibadallah ma anzalallahu da'an illa wada'allahu syifa. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya. Jadi berobat itu disyariatkan. Tetapi yang terlarang di sini adalah berobat dengan yang makruh, lebih baik ditinggalkan. Apalagi berobat dengan yang terlarang. Artinya apa? Bisa saja seseorang itu sembuh dengan obat yang makruh maupun dengan obat yang haram. Maka ketika seseorang itu meninggalkan karena tawakalnya kepada Allah, disitulah nilai keutamaannya. Disitulah jamaah sekalian, walaupun dia merasakan sakit, tapi pengobatannya ini makruh, lebih baik dia tinggalkan. Disinilah nilai keutamaannya, sehingga Allah memberikan ganjaran yang besar, yaitu masuk surga tanpa hisab. Karena ketergantungan hatinya yang kuat kepada Allah, keyakinannya yang kuat kepada Allah, sehingga pengobatan yang makruh dia tinggalkan, apalagi yang haram. Ya, jadi hadis ini bukan bermakna kita nggak boleh berobat, bukan. Jadi ini yang pertama jemaah sekalian, sifat mereka tidak minta diruqyah. Iya. Tidak minta diruqyah. Meminta ruqyah itu berarti tidak patut, tidak boleh. Tapi jemaah sekalian, beda dengan meruqyah. Meruqyah itu amal soleh. Meruqyah itu amal soleh. Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah lakukan. Itu beliau sabdakan ketika ada orang yang bertanya tentang ruqyah. Jadi ini dua hukum yang berbeda antara kita meruqyah dan kita minta ruqyah. Kita meruqyah
itu hukumnya adalah amal soleh, ya, bahkan bisa jadi wajib. Tapi tidak boleh kita minta diruqyah. Baik, ini sifat mereka yang pertama. Yang kedua, wala yaktawun, dan mereka tidak melakukan pengobatan al-kai. Al-kai itu adalah besi panas, besi dipanaskan dengan api, kemudian ditempelkan di tempat yang sakit, dan itu ada ahlinya, ya. Jangan coba-coba lakukan sendiri, malah tambah parah jadinya. Ada ahlinya. Dan itu termasuk mujarrab, tetapi hukumnya juga makruh, mungkin karena menyakiti sehingga hukumnya makruh. Iya. Jadi itu pun sebenarnya tidak haram, tapi makruh. Oleh karenanya orang yang hatinya begitu kuat bergantung kepada Allah, yang makruh pun dia tinggalkan, apalagi yang haram. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayyur. Inilah jemaah sekalian sifat mereka yang paling penting, yaitu tidak melakukan kesyirikan. Kemudian di sini Rasulullah SAW memberikan contoh salah satu bentuk kesyirikan, yaitu takut sial. Sebagaimana insyaallah nanti akan datang bab yang akan merinci seperti apa takut sial itu. Ada yang merupakan syirik besar, ada yang merupakan syirik kecil, dan bagaimana supaya kita enggak takut sial. Karena ini termasuk penyakit yang banyak menghinggapi banyak orang. Insyaallah nanti akan datang pada babnya. Jadi ini yang ketiga, tidak melakukan kesyirikan. Maka orang yang bertauhid, yang mengamalkan tauhid, yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah yang tidak berbuat syirik. Kemudian yang terakhir, sifat mereka yang keempat, Rasulullah SAW menyebutkan puncak dari sifat mereka, yaitu apa jemaah sekalian? Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah jemaah sekalian puncak tauhid, tawakal kepada Allah. Dan tawakal seseorang kepada Allah itu lahir dari keimanan yang kuat. Disinilah pentingnya kita untuk belajar keimanan, sehingga kita bisa memupuk dan mengokohkan keimanan kita agar lahir ibadah hati yang sangat dahsyat yang bernama tawakal. Insyaallah taala nanti akan datang bab khusus yang berbicara tentang tawakal. Kita masuk bagian akhir dari hadis ini. Faqama Uqashah bin Mihsan, maka setelah itu berdiri seorang sahabat yang bernama Uqashah bin Mihsan. Beliau adalah sahabat senior yang mengikuti perang Badar. Kemudian beliau mati syahid di peperangan Riddah, peperangan melawan orang-orang murtad bersama Khalid bin Walid pada tahun 12 Hijriah. Beliau berdiri. Faqal, lalu beliau berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku termasuk 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab tersebut. Ya, jemaah sekalian, di sini ada pelajaran bagi kita betapa semangatnya para sahabat di dalam meraih kebaikan, dan bahwasannya mereka sangat berkeinginan untuk masuk surga. Dan juga di sini ada dalil bolehnya minta didoakan. Minta didoakan dia lebih umum daripada minta ruqyah. Minta ruqyah terlarang, tapi minta didoakan itu boleh. Sebab ruqyah itu bukan hanya doa, di situ juga ada bacaan-bacaan yang lain. Iya. Adapun minta didoakan ini hal yang baik, yang bagus. Ini termasuk salah satu dari 3 bentuk tawassul yang dibolehkan, yaitu kita minta didoakan kepada orang soleh yang kita temui yang masih hidup. Maka Rasulullah SAW pun berkata, "Anta minhum," engkau bagian dari mereka. Artinya Nabi sudah pastikan engkau bagian dari mereka. Ini menunjukkan apa jemaah sekalian? Tanda kenabian. Karena ini perkara gaib, tidak mungkin beliau tahu kecuali ada wahyu yang telah sampai kepada beliau. Tsumma qama rajulun akhar. Kemudian berdiri orang lain. Faqal, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Dia pun berkata, meminta hal yang sama. "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar aku juga termasuk bagian dari mereka." Faqal, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, "Sabaqaka biha Uqashah."
Ukasyah sudah mendahuluimu. Para ulama menjelaskan di sini jemaah sekalian, apa maksudnya? Maksudnya adalah orang ini enggak pantas, enggak patut didoakan supaya dia termasuk 70.000 golongan, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maksudnya dia enggak punya sifat-sifat yang patut untuk dia termasuk. Tapi Nabi enggak menolaknya dengan terus terang. Nabi pakai bahasa isyarat. Mohon maaf, ukasa sudah mendahuluimu. Maka di sini ada pelajaran bagi kita jemaah sekalian untuk mempergunakan bahasa-bahasa yang apabila saudara kita meminta sesuatu dari kita, kita tidak bisa mengabulkannya, tapi kita tidak menolak dengan penolakan yang membuat dia bersedih atau sakit hati. Maka di sini ada pelajaran bagi kita akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, alhamdulillah inilah sedikit pembahasan hadis yang cukup panjang. Sebenarnya masih sangat banyak pelajaran yang terkandung dalam hadis ini, namun waktu kita terbatas. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, selamat. Meminta ruqyah berdasarkan hadis yang mulia ini adalah tercelah. Namun meruqyah itu adalah amal soleh. Makanya jemaah sekalian, saya tambahkan sedikit. Di dalam riwayat Muslim itu ada lafaz wala yurkun atau wala yarkun, mereka tidak meruqyah. Itu lafaz yang lemah. Ya, walaupun dia di dalam riwayat Muslim, tapi ada tersisip lafaz yang lemah. Mereka tidak meruqyah. Yang sebenarnya adalah mereka tidak minta ruqyah. Ya. Kenapa ruqyah itu kita katakan amal soleh? Karena Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang meruqyah orang lain, maka beliau mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia kerjakan. Ya. Kalau begitu, apakah ketika kita melihat orang sakit boleh kita tawarkan untuk diruqyah? Jawabannya boleh sekali. Ya. Bahkan enggak ada keharusan kita menawarkan, langsung aja kita ruqyah, enggak apa-apa. Ya. Langsung aja kita meruqyah dia, tidak apa-apa. Ya. Apalagi kalau sudah kenal teman akrab, kan tidak masalah, langsung aja. Dan itu adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Apabila mengunjungi orang sakit, maka beliau akan meruqyah tanpa orang itu meminta dan tanpa harus menawarkan terlebih dahulu, langsung aja beliau baca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Nah, ini tadi ditanyakan lafaz yang syar'i, di antaranya ini doa yang diajarkan Nabi SAW ketika meruqyah. Biasanya beliau letakkan tangannya di tempat yang sakit, kemudian beliau membaca Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Doa ringkas. Ya, insyaallah mudah kita hafal. Ini doa penting. Ada saudara kita sakit, keluarga kita sakit, bacakan ini. Ini ruqyah. Allahumma rabban nas, ya Allah Rabbnya manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakitnya. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Jadi Rasulullah SAW meruqyah tanpa diminta. Ya. Ini yang harus kita lakukan, amal soleh. Kemudian seluruh ayat Al-Quran itu boleh digunakan untuk meruqyah, karena Allah mengatakan Al-Quran diturunkan sebagai syifa, sebagai
obat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi seluruh ayat Al-Quran boleh digunakan untuk meruqyah. Tetapi ada dalil-dalil yang menunjukkan ayat-ayat khusus itu lebih dahsyat untuk digunakan meruqyah. Contohnya yang tadi kita sebutkan surat Al-Fatihah. Makanya salah satu nama surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Wa may yudrika annaha ruqyah." Kamu tahu dari mana bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ketika sahabat tadi meruqyah seseorang yang digigit oleh binatang berbisa. Iya. Maka para ulama mengatakan Al-Fatihah itu bernama ruqyah. Iya. Dan Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka wajar kalau ketika meruqyah dia lebih dahsyat. Demikian pula ayat kursi. Ya, banyak ya dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan ayat kursi. Ayat kursi adalah ayat yang paling mulia dalam Al-Qur'an. Ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Kalau surat yang paling mulia adalah Al-Fatihah. Tapi kalau ayat, maka ayat kursi. Iya. Demikian pula Qul huwallahu ahad sampai akhir. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada sebuah hadis yang sahih, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu turun untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disihir oleh Yahudi. Maka malaikat datang untuk meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, ya. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang penting untuk kita pahami juga, orang yang membaca ruqyah hendaklah dia berusaha untuk memahami makna dan kandungan bacaan yang dia baca tersebut agar dia mendapatkan pelajaran, ya. Dan yang lebih afdal adalah meruqyah diri sendiri. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan sakitnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya cara meruqyah diri sendiri, cukup mudah. Kata beliau, letakkan tanganmu di tempat yang sakit, ya. Ketika itu sakitnya di bagian ulu hati. Kemudian baca bismillah 3 kali. Bismillah 3 kali. Kemudian baca sebanyak 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan dengan kekuasaannya dari keburukan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan. Itu baca 7 kali. Ini singkat-singkat saja doa ruqyah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Boleh kita baca satu-satu, boleh juga kita baca semuanya, dan boleh kita baca secara berulang-ulang. Kalau belum sembuh, kita baca berulang-ulang. Ya. Yang pasti, yang harus kita yakini adalah kita berusaha meruqyah itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Ya. Ruqyah itu hanya sebab Allah yang menyembuhkan. Ya. Barangkali demikian. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada awal riwayat tadi tabi'in yang mulia tadi bertanya, Said bin Jubair, apakah ada yang melihat bintang jatuh tadi malam? Hubungannya dengan pertanyaan apa yang engkau lakukan, mohon penjelasan Ustaz. Karena ada kebiasaan masyarakat sekarang kalau ada bintang jatuh minta macam-macam. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan apa-apa. Yang beliau tanyakan apa yang kau lakukan bukan masalah karena bintang jatuh, tetapi kenapa kamu minta ruqyah, ya. Atau setelah kamu digigit oleh kalajengking, apa yang kamu lakukan? Bukan karena bintangnya jatuh, bukan, tapi karena dia digigit oleh binatang berbisa. Apa yang kamu lakukan? Ya. Jadi nggak ada hubungan. Jadi mereka sedang berbicara topik lain, tiba-tiba masuk topik lain, perbicaraannya jadi berubah, ya kan? Coba diperhatikan ini. Ini dua topik yang berbeda, ya. Karena topik yang kedua itu masalah ruqyah tiba-tiba masuk, ya. Adapun masalah bintang jatuh itu dijelaskan para ulama, maknanya adalah potongan bintang. Itu adalah
potongan bintang yang dilemparkan para malaikat kepada para jin. Ya, dan dulu itu banyak. Karena banyaknya para dukun. Ya, mungkin sekarang alhamdulillah berkurang, ya. Kalau di kampung-kampung sering kita lihat. Ya. Banyak terjadi seperti itu. Karena banyaknya para dukun. Ya. Yang mendapatkan bisikan-bisikan dari setan-setan yang mencuri berita dari langit. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar-pelempar syaitan. Insyaallah taala nanti akan datang hadis yang berbicara tentang bagaimana proses mereka mencuri berita, lalu para malaikat melempar mereka. Dan tidak ada syariat khusus, tidak ada keutamaan khusus. Kalau bintang jatuh apa yang harus dilakukan? Ya. Insyaallah nanti akan datang bab kesyirikan dalam sebab. Kalau mereka meyakini itu adalah sebab yang bisa memberi manfaat, maka itu termasuk kategori kesyirikan. Sebab yang bisa menetapkan ini adalah sebab yang bisa memberi manfaat kepada manusia hanya Allah. Hanya Allah. Kalau seseorang berani menetapkan ini sebagai sebab yang bermanfaat, kalau dia jatuh kita harus minta ini minta itu karena lebih dikabulkan, maka ini termasuk kategori kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Dijelaskan tadi bahwa kalau kita meminta diruqyah itu dilarang. Berarti apakah kalau kita sering minta diruqyah itu masuk di dalam syirik? Ya, baik. Tergantung ruqyah apa yang diminta. Kalau kita meminta ruqyah yang termasuk kategori kesyirikan, maka kita juga telah berbuat syirik kalau begitu. Karena setuju dengan kesyirikan, itu juga kesyirikan. Ya, misalkan kita sudah tahu dia ini profesinya dukun. Dia meruqyah dengan cara membaca mantra-mantra supaya dapat pertolongan setan. Dan para dukun itu harus melakukan pendekatan diri kepada setan-setan mereka. Makanya tidak jarang dukun itu, ini ciri-ciri dukun. Kalau ada pasien disuruh macam-macam. Karena memang setannya yang minta. Kadang disuruh cari ayam hitam, ya, kakinya hitam, serba hitam untuk disembeli, atau seekor kambing untuk disembeli sebagai pengorbanan atau sesajen kepada para jin mereka. Itu biasanya. Ini salah satu ciri-ciri para dukun. Kalau kita lihat sudah ada syarat aneh-aneh, ya, yang tidak ada dalil sama sekali dalam Al-Quran dan Sunnah. Ruqyah itu dipersyaratkan demikian, maka itu adalah ciri-ciri dukun. Ya. Kalau kita sudah tahu dia melakukan kesyirikan di dalam ruqyahnya, kemudian kita masih meminta dia, maka kita juga termasuk orang yang melakukan kesyirikan itu. Ya. Tetapi kalau yang dilakukan adalah ruqyah yang sesuai syariat, maka itu tidak sampai syirik, bahkan tidak pula haram. Hukumnya hanya makruh, Pak. Ya, makruh. Ya, cuman hilang keutamaan. Tidak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu pun bukan berarti dia masuk neraka, bukan. Hanya terancam. Dia harus melewati hisab terlebih dahulu. Kalau ini kan nggak ada hisab, langsung masuk surga. Ya, mati dibangkitkan, sudah tinggal menunggu panggilan masuk surga. Ya, nggak lagi dihitung berapa amal baikmu, berapa amal burukmu, timbang dulu, nggak ada lagi. Ini keutamaannya, langsung masuk surga, seperti para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Ya, jadi bukan berarti ketika kita pernah minta diruqyah lalu kita pasti masuk neraka, tidak. Ya, cuman terancam kita ada hisab, dan juga bisa jadi kita termasuk kalau kita banyak melakukan dosa-dosa, terancam juga dengan masuk neraka terlebih dahulu. Tetapi selama orang itu tidak menyekutukan Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Apakah mampir dulu di neraka atau tidak, wallahu alam. Ya, demikian Pak. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.